Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang soleh dan soleha. Selamat pagi, Guru. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Semangat sekali ya sepertinya. Ya, Ya, Bu. pagi semangat. Ya, siapa yang tahu hari ini kita belajar mata pelajaran apa? Agama Ibu. Pendidikan agama Islam. Ya, ada lagi yang bisa melengkapi? Pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bentar, good. Ya, Good. hari ini kita belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, adik-adik, coba dicek sebelah kiri, sebelah kanan, belakang, depan, apakah sudah bersih atau belum? Sudah bersih, Guru. Bersih, Bu. Alhamdulillah. Habis basapu Ibu. Masya Allah. Rajin Apakah sekali pakaian yang pinjaman digunakan Ibu. sudah rapi? Sudah, Bu. Alhamdulillah, Sudah, sudah rapi. Alhamdulillah, Masya Allah. Kelas sudah bersih, pakaian sudah rapi. Apakah adik-adik sudah siap belajar? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Sebelum belajar, apa yang harus ada di atas meja? Buku. Buku dengan Apa lagi? Pulpen. Pulpen, apa lagi? Tipek, Mister. Ada tipes. Nah, Tipes. bagus. Jadi selain itu disimpan di laci agar tidak mengganggu aktivitas belajar ya. Ya, Ibu. Iya, Ibu. Nah, adik-adik, sebelum memulai pelajaran, marilah kita sama-sama berdoa. Kira-kira siapa yang berani memimpin Saya, doa? Bu, saya. Bagus. Nirman, silakan maju ke depan, memimpin doanya ya. Ya, makasih, Bu. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita sama-sama awal dengan doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil islami dinan Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sadaqallahul azim. Oke, terima kasih. Semoga dengan melafazkan doa, kita akan diberi kemudahan dalam menerima ilmu pengetahuan pada hari ini. Amin, Bu. Selanjutnya, Ibu akan ambil absen ya. Ya, Bu. Coba kalian perhatikan kira-kira ada tidak yang tidak hadir pada kesempatan kali ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua, Ibu Guru. Masya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Adik-adik semangat belajarnya. Semangat. Bagaimana untuk menambah semangat kita ice breaking dulu. Oke, Bu. Bisa. Tepuk fokus saja ya, supaya kita fokus Ya, menerima materi. Ya. Nanti Ibu yang akan pandu tepuk fokusnya. Oke ya, share screen.
Oke, 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, Mendengar, Mendengar, mengingat, mengingat, fokus. fokus. Bisa ulangi sekali lagi, lebih kompak ya. Ya, Ibu. Satu, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, Mengingat, mengingat, fokus. fokus. Udah semangat? Semangat. Semangat Ibu Guru. 100% apa 100%? Semangat Ibu Guru sekali lagi. Oh, Masya Allah, Pak Jeffrey yang paling semangat ya. Dan Ibu Zena yang paling bersemangat. Semangat sekali Ci Jeffrey. Ibu. Jeffrey dan Jenab Ibu Guru. Jeffrey dan Jenab semangat. Semuanya semangat. Semangat. Ya. Semangat. Selanjutnya, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Ya, Ibu. Ya, Ibu. Nanti Ibu akan minta tolong jika ada peserta didik yang bisa Saya, membacakan. Bu, saya. Saya, Bu, saya. Saya juga mau, Bu. Saya. Oke, yang nomor 1 Ibu Jenab ya, nomor 2-nya Nirman, nomor 3 Pak Jeffrey. Oke. Adik Firman, Bu. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini untuk nomor 1 silahkan bacakan Ibu Jenab. Ya, saya, Bu. Jenab. Masya Allah. Teman-teman, Mudah-mudahan Jenab teman-teman saya ya. ke depannya ya. Ya, Adik Zainab. Oke, peserta didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat Rasul dengan benar. Nomor 2 saya. Kedua, siapa yang kedua? Nova, silahkan. Ibu Guru, saya soal ke tangan duluan. Ibu bilang Jeffrey tadi Dadia. Firman, berarti Ibu so ganti. Peserta didik dapat membedakan sifat wajib dan mustahil Rasul dengan tepat. Bagus. Yang ketiga ya. Darlin. Ya Nirman. Guru laki-laki dulu. Laki-laki. Yang ketiga yaitu peserta didik dapat menunjukkan nilai-nilai yang terkandung dalam sifat-sifat Rasul dengan baik. Ibu laki-laki dulu Yang Ibu. keempat terakhir. Laki-laki Jeffrey, Ibu. bisa deh Jeffrey. Yang keempat, perhatikan teman-teman. Saya mau jelaskan yang keempat ini sesuai dengan Ibu tulis di tujuan pembelajaran. Rahmat, lihat kamar Rahmat, jangan menghadap ke sana. Yang keempat itu peserta didik dapat membuat karya poster keteladanan sifat-sifat Rasul dengan benar. Bagus, semuanya bagus. Sudah pintar membaca semuanya ya. Ya, Bu. Siapa duduk Ibu gurunya? Adik-adik masih ingat dengan materi yang sebelumnya yang sudah kita pelajari. Ibu, iman kepada Rasul Allah. Benar. Ada yang tahu artinya apa? Percaya kepada Keyakinan Rasul percaya sepenuhnya kepada Rasul Allah. Benar, Masya Allah. Ternyata masih ingat ya dengan pelajaran sebelumnya. Nah, adik-adik, tahukah adik-adik bahwa Nabi Muhammad juga Rasul lain adalah manusia biasa. Mereka makan, apalagi? Minum. Keluarga, Tidur. bekerja. Berdagang. Nabi Nah, berdagang, mengapa guru. kita perlu menjadikan mereka teladan atau idola kita? Karena mereka memiliki 4 sifat yang baik. Subhanallah. Nah, apakah adik-adik ada yang tahu 4 sifat baik yang dimiliki Rasul? Sidik. Tablik, Amanah. Sepertinya sudah pada mengerti ya. Nah, untuk menambah wawasan kita tentang 4 sifat Rasul tadi, hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat Rasul yang adik-adik sebutkan tadi untuk memperdalam lagi. Nah, untuk mulai pelajaran, mari kita menyimak sebuah video yang akan Ibu tampilkan. Silahkan perhatikan dan amati dengan baik. Bisa adik-adik? Bisa, Bu. Wes, sebentar ya, Ibu share screen.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas materi tentang beriman kepada Rasul. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi lanjutan tentang sifat-sifat Rasul. Tahukah kalian apa arti sifat wajib bagi Rasul? Sifat wajib bagi Rasul adalah sifat yang harus dimiliki oleh Rasul. Nah, adik-adik, Rasul memiliki 4 sifat wajib, yang artinya sifat yang harus dimiliki oleh Rasul. Apa sajakah keempat sifat tersebut? Yang pertama, ada sidik. Sidik artinya berucap dan bertingkah laku benar. Yang kedua, ada tablik. Tablik artinya menyampaikan seluruh wahyu kepada umatnya. Yang ketiga, ada amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Dan yang keempat atau yang terakhir ada fatonah yang artinya cerdas. Nah, adik-adik, selain 4 sifat wajib bagi Rasul, terdapat juga 4 sifat mustahil bagi Rasul, yang artinya sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh para Rasul. Apa sajakah keempat sifat tersebut? Yang pertama ada kitman. Kitman artinya menyembunyikan sebagian dari kebenaran. Misalnya, jika seseorang menceritakan sebuah cerita tapi tidak memberitahukan secara detail, itu disebut kitman. Yang kedua ada kizib. Kizib artinya berbohong. Misalnya, jika seseorang mengatakan sesuatu tidak benar atau tidak baik. Yang ketiga ada baladah. Baladah artinya tidak tahu atau bodoh. Misalnya, jika seseorang tidak mengetahui yang seharusnya harus ia ketahui. Dan yang terakhir atau yang keempat itu ada hianat. Hianat artinya tidak setia atau mengingkar janji. Misalnya, jika seseorang tidak melakukan apa yang sudah dijanjikan atau menyakiti kepercayaan orang lain, itu disebut hianat. Nah, adik-adik, setelah adik-adik adik-adik lakukan? Ya, tentu saja dengan meniru sifat wajib Rasul dan menghindari sifat mustahil Rasul. Bagaimana caranya kita meniru sifat wajib Rasul? Tentu saja dengan cara contohnya selalu jujur dalam melaksanakan ujian, berani karena benar, selalu menepati janji, menjaga titipan, menghargai pendapat orang lain, mengembalikan barang temuan kepada pemiliknya. Itu merupakan contoh-contoh ajaran Rasul dan masih banyak lagi ajaran Rasul yang bisa kita tiru. Demikian materi tentang sifat-sifat Rasul. Mudah-mudahan itulah materi kita pada hari ini. Adik-adik senang tidak belajarnya lewat video pembelajaran? Senang Bu. Senang guru. Setelah melihat tayangan video tersebut, apakah adik-adik ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Oin, ada yang mau ditanyakan? Ibu, patanah itu Ibu, apa lupa? saya mau bertanya. Ya, kan. Kenapa kita harus jujur, Ibu? Oh, kenapa kita harus jujur? Coba adik-adik Iya. ada yang bisa jawab. Saya, Bu. Kenapa kita jujur? Bagus, coba Jenap. Karena sifat jujur itu adalah salah satu sifat utama Rasul. Nah, ada lagi tambahan? Saya, Bu. Oke, silakan Penti. Supaya orang-orang bisa mempercayai kita, Bu. Kalau orang Bagus. jujur pasti masuk surga, Bu. Iya kan? Bagus, masuk pintar. surga. Poin juga, hebat-hebat. Berarti itu tandanya kalian memperhatikan video pembelajaran tadi, ya? Ya. Bu. Betul yang adik-adik katakan, ketika kita selalu jujur, teman-teman lebih percaya dengan kita.
mereka akan merasa nyaman dengan kita. Yang sebenarnya, maka mereka akan percaya dan mereka akan mengaman apa saja kepada kita. Mereka nyaman berteman dengan kita. Jadi kita tidak bisa berbohong. Iya, Bu. Ibu. Wajib mengerti. Baik, sekarang Ibu yang akan bertanya. Ibu bagaimana? Oh bisa, silakan Karlin. Ibu bagaimana itu maksud menjaga rahasia teman? Contohnya seperti apa? Misalnya, jika Karlin dikasih rahasia sama Jenab, kata Jenab, Karlin kita sebentar ke toko ya, tapi tolong jangan beritahukan kepada ibu saya. Nah, Ibu Sarlin berkata, oh iya saya tidak akan beritahukan. Nah, tiba-tiba di perjalanan Ibu Sarlin ketemu sama Karlin, Ibu. Iya, Sarlin, mudah-mudahan ke depannya Sarlin akan jadi ibu guru juga ya. Soalnya sering saya bilang Mau jadi guru Ibu. Iya. amin. Amin. Tiba-tiba, amin, di perjalanan Sarlin tuh ketemu dengan ibunya Jenab. Sarlin mengatakan ke ibunya Jenab, oh, Jenab akan ketok. Wah, itu berarti tidak bisa menjaga rahasia. Oh, iya. Berarti kalau tidak bisa menjaga rahasia teman-teman bisa marah ya, Bu? Iya. Bisa itu kelahian di antara kita. Nanti pertemuan kita tidak bisa nyaman. Iya, Ibu. Seperti itu ya, Jadi sekarang Ibu yang akan bertanya. Baik, Ibu mau mengetes apakah kalian perhatian dengan video pembelajaran tadi? Berapa sifat wajib Rasul yang ditayangkan di video tadi? 5 Ibu. 6. Ibu. 4. Saya, Bu. Saya, Bu. 6 Ibu Guru, 6. Saya, Bu. Coba Nova. Ada 4. Ibu. Ya, Nova. Coba Nova. Ada 4, Ibu, yaitu sifat sidik yang Ya. berarti selalu berkata yang benar dan berbohong. Yang kedua, tablik, yaitu seseorang menyampaikan pesan dengan jelas, memastikan orang lain mengerti. Yang ketiga, amanah, yaitu dipercaya untuk menjaga sesuatu untuk atau melakukan. Yang terakhir, fatonah, yang berarti pintar dan bijaksana, bisa cara menyelesaikan masalah. Bukan 3 rahmat. Tidak perhatikan terahmat tadi. benar. Bermain terahmat. Bermain dorang. Ya. Rahmat, tolong perhatikan ya penjelasan dari Nova Jangan tadi. buku tunjuk, Iya, jangan Bu. buku tunjuk yang bermain. Rahmat bermain. Satu hal lagi, tolong disiplin ya di dalam kelas. Jangan ada yang Baik, Ibu. ribut. Bu. Ya, karena itu termasuk dalam penilaian sikap disiplin. Bisa? Bisa, Ya, Bu. bisa, Ibu. Bisa? Bisa Ibu. Oke. Bisa. Selanjutnya, adik-adik kita akan melakukan aktivitas kelompok. Bisa? Bisa Ibu. Ibu telah menyiapkan set kartu yang berisi kartu kunci dan kartu jawaban. Jadi kita akan main metode make a match kartu ya. Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Jadi yang di sebelah kanan saya kelompok 1, yang di sebelah kiri saya kelompok 2. Kelompok 1 siapa yang bisa pimpin? Yang jadi ketuanya siapa? Kelompok 1? Nova bisa? Bisa, Bu. Jeffrey? Oke. Yang kelompok 2, siapa yang bisa menjadi ketuanya? Ya, Bu. Oke, bagus. Jika berani, itu termasuk pada sifat-sifat Rasul ya. Nova dan Nirma sudah menunjukkan Ya, berani. Bu. Selanjutnya, kelompok 1 akan memasangkan kartu
kartu kunci dan kartu jawaban materi sifat Rasul dan pengertian. Sedangkan kelompok 2 akan memasangkan kartu kunci dan kartu jawaban materi sifat Rasul dengan contohnya. Bisa? Bisa adik-adik? Bisa. Baiklah. Sekarang ambil tugasnya dan silakan kerjakan mulai dari sekarang. Kerjakan ya. Ya, Bu. Jangan lupa diskusikan bersama teman kelompoknya ya. Jangan hanya ketua saja yang aktif. Ketuanya tolong dikontrol teman-temannya. Abdul Latif, jangan main ya. Hadir. Fokus. Ibu, Masing-masing anggota harus ada perannya. Ibu izin, Ibu Bu. Guru, kenapa Ya. Iyun cubit Ibu Guru? Kenapa Iyun cubit? Iyun, Bu, Ya, soalnya Ibu. dia nakal Ibu. Dia nakal, Fokus saya ya, cuma fokus. balas. Iya Ibu, Ingat yang Ibu fokus. katakan Disiplin. Disiplin. fokus. Bu izin, Bu. Ya, Ke toilet. silakan. Silakan Bu orang. Penti. Kalian memiliki waktu 15 menit ya, jadi jangan main-main. Silakan Iya, Bu. kerjakan Iya. dengan baik. Ya. Ibu, Ya, saya minta izin ke kamar mandi juga Ibu. ya, Tidak boleh siap. semua 2 orang Ibu Baku Guru. iko itu Ibu. Ibu. Main dorang Ibu. Tidak Ya. baku ikut saya, Pergi Ti. di kantin. di kantin dorang Pergi di ibu. kantin dorang Ibu. Jangan ribut ya, Iya, disiplin. Ingat kesepakatan kelas kita. Ya, Kelompok 1 bagaimana? Apakah ada yang tidak dimengerti? Pas ya, kelompok Mengerti 2. semuanya. Apakah butuh bantuan kelompok 2? tidak Bu. Ya, bagus. Ibu akan memantau ya. Jika ada kendala ya. atau butuh bantuan, silakan beritahu Ibu. Sebatasnya saja ya. Yang jelas, bukan menanyakan jawabannya ya. Ya, ya Bu. Selesai? Setelah ini kita presentasi ya. Ya Bu. Nanti presentasinya siapa saja yang berani, tidak harus ketua kelompoknya, siapa saja. Sikap berani tunjukkan. Sudah selesai? Sudah Bu. Bagus. 1 menit lagi ya, yang bagi belum selesai. Ayo, ayo. Semangat. Semangat. Aku bisa, kamu bisa, kita bisa. Semangat, semangat. Oke, waktunya habis ya. Sekarang saatnya kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Kelompok mana yang sudah siap? Berani, ayo. Bagus. Ya, silakan untuk kelompok 1 ya. Siapa yang bisa? Ya, Bu. Ya Bu. Oke, Saya. Oh, ada yang silakan. Empat sifat wajib dan Bagi pengertiannya. Ya. Ya, bagi Rasul, Bu. Yang pertama, sidik. Pasangannya selalu berkata yang benar dan tidak berbohong. Kedua, tablik. Pasangannya yaitu seseorang menyampaikan pesan dengan jelas, memastikan orang lain mengerti. Ketiga, amanah. Pasangannya dipercaya untuk menjaga sesuatu atau melakukan tugas dengan baik. Keempat, Fatona, pintar dan bijaksana, bisa memikirkan cara terbaik menyelesaikan masalah. Terima kasih, Bu. Itu hasil dari
kelompok 1. Berikan aplaus. Kelompok 2 tadi mengamati. Iya, Bu. Silakan, apa ada untuk kelompok 1? Saya ingin bertanya di kelompok 1, Bu. Iya, silakan Jenab. Baik, kami dari 2 ingin bertanya di kelompok 1, mengapa kita harus amanah? Nah, kelompok 1, ada yang bisa beri jawaban? Kenapa kita harus amanah, memiliki sifat amanah, Bu? Kenapa kita harus memiliki sifat amanah? Coba kelompok 1. Siapa yang bisa jawab? Ayo. Baik, bisa menjawab, tapi ada teman saya yang sekelompok dengan saya, itu Nirman. Ya. Silakan Nirman. Kelompok Iya, saya. Nirman Bu. dengan Oke, saya, Nova. Saya dulu, Nova Bu. ini tidak fokus, Nova ini Ibu. Iya, Bu. Tidak tahu apa yang dipikiran Iya, Nova. Jenab. Itu menguji. Ayo silakan. Oke, Penti. Siapa? Penti. Ayo, Penti. Tadi Zainab tanya, mengapa kita harus selalu amanah kan Ibu? Iya, benar Jawabnya, sekali. karena amanah itu penting. Berarti kita bisa dipercaya untuk melakukan sesuatu dengan baik. Nah, benar. Berarti Ibu, kalau kita tidak amanah, berarti kita tidak bisa dipercaya temannya. Ya, Iya, betul sekali. Jenab, itu amanah sepertinya sudah Zainab. mengerti ya. Iya. Kira-kira ada yang bisa menambahkan dari segi contohnya siapa? Terahmat Ibu. Saya Bu, Saya Ibu, Ayo. saya. misalnya begini Bu, ketika kita diberi titipan, misalnya kasih ke orang lain, harus kita sampaikan itu titipan itu, jangan kita ambil. Benar sekali. Itu sering terjadi ya. Iya, Ibu, sering terjadi. Di Jeffrey, Ibu begitu. Nah, itu merupakan Korupsi. contoh nyata dalam kehidupan hari-hari kita. Tidak sengaja, Ibu Guru, tidak sengaja. Akal di Jeffrey, Ibu. Tidak ada yang tidak sengaja ya. Bagus, semua jawaban adik-adik sangat benar. Terima kasih atas penjelasannya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa amanah sangat penting karena menunjukkan bahwa kita dapat dipercaya ya adik-adik bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Dengan bersikap amanah, kita menunjukkan bahwa kita bisa diandalkan, baik di sekolah atau dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga bisa membangun kepercayaan kita dengan hubungan bersama orang lain. Adik-adik, Bisa, Bu. mengerti? Ya, mengerti. Bagus. Nanti, Bu. Sekarang Ya, Bu. waktunya kurang 5 menit lagi ya, pembelajaran akan berakhir. Jadi sebelum kita mengakhiri kelas, coba berikan aplaus sekali lagi untuk kelompok 1 dan 2 yang sudah memaparkan presentasi hari ini. Semuanya good. 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 Good morning. Sekarang Tepuk sebelum tangan yang kita tadi oleh Bu mengakhiri Guru. kelas, saya ingin memastikan bahwa semua adik-adik memahami materi tentang sifat-sifat Rasul yang kita pelajari pada hari ini. Adakah di antara kalian yang merasa bingung atau masih ada bagian yang sepenuhnya belum jelas? Ibu, Owi? kalau mau Ibu. berbohong cuma 1 kali bisa Ibu? Ya, bagaimana Rahmat? Rahmat. Berbohong 1 kali Ibu, boleh? Rahmat buat Bu. Ibu cuma tidak 1 bisa kan kali. berbohong biar Cuma satu sekali. kali. Berbohong itu Banyak kali dia berbohong. mau itu 1 kali, mau itu setengah kali, namanya berbohong tetap berbohong ya. Mau masuk Ya, Bu. neraka, Ibu ya? Iya benar. Mbak Akal deh, Ibu Ibu, Guru. saya masih bingung, Bu. Ya, Bu. bagaimana? Saya masih bingung, Bu, tentang bagaimana sifat-sifat bijaksana diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, Bu. Pertanyaan yang sangat bagus dan ada yang bisa berikan jawabannya? Good. Good. Siapa yang bisa berikan jawabannya? Ya, Alimin, dia bilang dia tahu. Nanti ada yang Makanya mengerti? dia Ibu. Contohnya. Apa Ibu?
Contohnya, sebelum memutuskan untuk nih dalam kehidupan hari kita, misalnya di sekolah, sebelum memutuskan untuk membeli mainan dengan teman, akan berpikir tentang bagaimana perasaan teman. Apakah itu keputusan yang adil? Biasanya di sekolah seperti itu. Dalam membagi permainan misalnya, ada 2 orang teman, yang satunya maunya mainannya dua-dua, kan satunya mau minjam. Nah, jika kita bijaksana, kita berlaku adil. Yang satunya dikasih mainan satu, yang satunya dikasih mainan satu. Ibu, kalau saya suka Jadi, dua, Berarti Ibu tiba gitu Ibu tidak bijaksana dia pulpen 2, saya mau pinjam 1, tidak kasih, hanya kasih sama Tinova Ibu. Berarti tidak bijaksana ya. Bagaimana Tijenap mau pinjam tidak kasih pulang? ada Ada lupa. Dia bawa pulang di rumah ibu, Jenap. Dia sering bawa orang di pulpen. Tipenti tidak mau pinjam. Ayo ingat, harus Disiplin. Jadi adik-adik, terutama yang masih bingung tadi, sifat bijaksana membantu kita membuat keputusan yang baik dan Adil. saya kira mana Ibu. Nah, sekarang berhubung waktu kita tinggal 3 menit, kita akan menyimpulkan materi ya. Ya Ibu. Apa yang kita pelajari pada hari ini. Kira-kira ada yang bisa bantu Ibu untuk menyimpulkan materi hari ini? Bisa? Saya Bu. Ibu. Saya Bu. Silakan. Berani ya, salah satu sifat Rasul. Ayo, silakan Jenab. Menurut saya, sifat-sifat Rasul seperti jujur, sabar, dan penyayang merupakan teladan yang baik. Dengan mempelajarinya, kita bisa belajar bagaimana bersikap baik dalam kehidupan Ibu. Bagus. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Saya Bu. Pandi silakan ya. Oke, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Dari saya Ibu, sifat-sifat Rasul itu dapat membantu membangun karakter Bu. Misalnya, belajar tentang kesabaran dan kejujuran bisa membantu mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Itu Ibu. Bagus, Masya Allah. Siapa lagi? Saya Bu. Ayo silakan. Kesimpulannya, selain 4 sikap sifat wajib bagi Rasul, ada juga sifat yang tidak harus ada dan yang tidak ada sama Rasul. Yang sifat mustahil. Itu yang pertama, ada kitman, menyembunyikan kebenaran. Itu juga tidak bisa kita lakukan karena itu juga bukan sifat yang baik. Kemudian kizib, berbohong, suka berbohong seperti tadi siapa yang bilang. Kemudian 3, belajar bodoh. Kalau kita kan pelajar Ibu, jadi kita harus pintar. Dan yang keempat, khianat, yang artinya tidak setia. Kita juga tidak setia sama teman-teman apalagi. Dan suka mengingkari janji. Itu sifat mustahil bagi Rasul dan juga yang harus kita hindari, Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Bagus sekali. Ya, benar sekali semua jawaban dari adik-adik. Mempelajari sifat-sifat Rasulullah penting ya, karena beliau adalah contoh teladan yang sangat baik bagi kita. Dengan mengenal dan meniru sifat-sifat beliau seperti kejujuran, dapat dipercaya, bijaksana, selalu menyampaikan pesan dengan benar, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, dan lebih sesuai dengan ajaran agama. Selain itu, memahami sifat Rasulullah membantu kita menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, serta meningkatkan rasa cinta serta hormat kita terhadap beliau. Ngerti adik-adik? Jadi, Ibu. sifat wajib Rasul ada 4. Yang pertama apa? Sidik. Yang kedua? Sidik. Yang ketiga?
Amanah. Sifat. Fatona. Fatona. Sifat mustahil bagi Rasul. 1. 1. Kitman. Kitman. 2. 2. Kizib. Yazid. 3. 3. Balada. Dan yang terakhir, Hianat. bagus sekali. Berarti Ibu Ibu sama anggap Bel. semua adik-adik sudah Suka mengerti mau ya. pulang ini si Owin. Iya, Ibu. Sudah paham? Karena Iya, Ibu. sudah keburu waktu ya, waktunya tinggal 1 menit. Aku mau bertanya, apakah adik-adik senang belajar hari ini? Senang sekali, Ibu. Bu. Terus, Bu Guru, masih saya jadi takut. semangat? Semangat. Semangat. Nah, adik-adik, perhatikan ya, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari topik baru tentang tujuan diutusnya Rasul. Adik-adik, untuk menguji pemahaman adik-adik lebih dalam tentang materi yang sudah kita lalui tadi, sudah pelajari barusan, Ibu akan membagikan lembar kerja. Tapi untuk dikerjakan di rumah ya, karena kita sudah habis waktunya. Bisa adik-adik? Bisa, Ibu. Nanti tugas ini akan Ibu kumpul di hari berikutnya. Jangan lupa ya, terutama Jeffrey, Alimin, siapa lagi? Rahmat, sama Abdul Abdul Latif. Latif. Abdul Latif, Guru. Ibu. Apa ya? Ibu Jangan Guru bermain minta izin. bareng Ibu di rumah. Ibu Guru minta izin. tugas darang Ibu. Baru sampai kamari cuman batanya. Ibu Guru minta izin minggu depan saya tidak boleh masuk. Saya Nah, kamu lari boleh dia, Ibu. Di pesta dia sakit. Jeffrey sudah mulai seperan? Ya, Ibu. kita sudah habis waktu ya, adik-adik. Maaf, Ibu Ibu Guru, mengingatkan minta maaf. sekali lagi, jangan lupa mempelajari materi yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya ya, Baik ya, supaya adik-adik lebih siap menerima nanti materi yang akan kita belajar pada materi nantinya ya, pertemuan berikutnya. Ya, Bu. Jadi jangan lupa belajar di rumah, tugasnya jangan lupa dikerjakan. Bagi yang tidak paham, silakan minta bantuan orang tua bisa, saudara-saudara bisa. Siap? Mari kita pembelajaran hari ini dengan doa. Siapa kira-kira yang bisa pimpin doa? Saya Ibu Guru. Ayo, silahkan. Terima kasih teman-teman. Ibu Guru, terima kasih sudah memberikan pelajaran hari ini. Mari kita tutup sama-sama pembelajaran sifat-sifat Rasul ini. Semoga apa yang disampaikan Ibu Guru bisa kita mengerti. Kita bisa. Rahmat, Bu Nabah Rahmat cubit saya kaki. Rahmat, disiplin ya. Semoga kita bisa menjalankan dan bisa memahami pelajaran hari ini. Mari kita tutup sama-sama dengan kafaratul majelis. Subhana wa bihamdi, subhana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat. Ya, Oleh. istirahat. Di dalam kasih. ya. Iya, Ya, Ibu. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu.